حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, segenap jamaah salat duhur di Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan kenikmatan dan rizkinya kepada kita semua. Karena Allah memiliki nama yang indah di dalam deretan Asmaul Husna. Allah disebut Ar-Razzaq. Siapa yang sesungguhnya disebut Ar-Razzaq ini? Ar-Razzaq adalah yang berulang kali dan terus-menerus memberikan rizki. Dan kala memberikan rizki itu banyak sekali. Imam Al-Ghazali berkata, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan rizki dan menciptakan yang mencari rizki. Serta dia Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan rizki itu kepada mereka manusia. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmati rizki tersebut. Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada para hambanya selama hidup di dunia, mereka itu pasti sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala itu beroleh rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudara sekalian, Allah yang berfirman di dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitannya, dan dia Allah akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita beriman dan meyakini adanya Allah
sebagai Ar-Razzaq, sehingga kita jangan takut untuk tidak kebahagiaan rizki dalam kehidupan kita di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan rizki untuk hamba-hambanya dengan ketetapan yang pasti. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, dan rizki Allah itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang dapat menghalanginya dan merintanginya. Apa yang sudah menjadi rizkinya tidak akan mungkin jatuh ke tangan orang lain dan tidak akan terkurangi sedikit pun. Dan seorang saudara sekalian akan menerima rizki itu secara utuh sebelum dia menemui ajalnya. Makanya di antara umat Islam ini, manakala dia itu ajal, itu disebut wafat. Wafat itu sudah selesai dan sudah dicukupi rizkinya. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, seorang itu akan menerima rizki secara utuh sebelum dia menemui ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian menetapkan rizki bagi hamba-hambanya, bahkan menetapkan pula sebab-sebab untuk mendapatkan rizki dan harta benda serta kekayaan, baik dari sebab-sebab spiritual maupun dari sebab-sebab material. Kita tahu sebab-sebab material itu yang sudah kita maklumi dengan melakukan berbagai usaha, bekerja, menggeluti profesi-profesi tertentu di bidang keduniaan untuk beroleh rezeki dari Allah. Sedangkan sebab-sebab spiritual ini adalah sebenarnya jauh lebih penting daripada sebab-sebab material. Karena saudara sekalian, sebab-sebab spiritual ini merupakan pondasi dan sebab dimudahkan seorang hamba beroleh rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu seorang muslim yang berpegang teguh dengan sebab spiritual dan melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah baginya di dalam mendapatkan rizki melalui sebab-sebab spiritual itu, melalui sebab-sebab material itu. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, diperintahkan kepada kita semua untuk banyak membaca istighfar pada Allah. Ada korelasi, ada kaitannya. Oleh Allah dimudahkan rizki itu, diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitannya sebab istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita yakini. Karena itu seorang ulama bernama Hasan Al-Basri banyak didatangi oleh manusia yang menyampaikan berbagai keluhan tentang urusan dunia. Wahai Syekh, lama tidak turun hujan, tolong doakan kepada Allah agar kita diturunkan hujan. Wahai Syekh, perdagangan lagi sepi, tolong kami doakan pada Allah agar semua dilancarkan. Bahkan ada orang yang tidak memiliki keturunan, itu dimintakan kepada Syekh supaya berdoa pada Allah agar dia diberikan keturunan. Berbagai problematika kehidupan ini oleh Syekh Hasan Al-Basri cuma dijawab satu: perbanyaklah kalian istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu itu didengar oleh salah seorang khadimnya. Dia kemudian bertanya, wahai imam,
manusia banyak datang berduyun-duyun kepadamu, meminta penjelasan dari berbagai kesulitan dalam kehidupan mereka. Berbagai macam persoalan itu, mengapa kau jawab cuma satu? Yaitu perbanyaklah kalian istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Syekh itu menjawab, mengapa kamu tidak baca surat Nuh mulai ayat 10 sampai 12? Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Aku berkata pada kalian, hendaklah perbanyak istighfar pada Allah, mohon ampun dan tobat kepadanya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dengan sebab istighfar itu, yursilis sama alaikum midrara, Allah berkenan menurunkan hujan dari langit yang penuh berkah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan akan memberikan harta kalian yang sangat banyak. Wa banin, dan akan diberikan keturunan. Saudara sekalian, ini ada korelasinya antara diberikan harta yang banyak dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, sebab-sebab spiritual ini justru kadang lebih penting dari sebab-sebab material. Orang banyak bergelut di bidang bisnis dan perdagangan. Yang membuat lancar itu adalah sebab-sebab spiritual. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, kita bertanya, cepat mana datangnya kematian dengan cepatnya rizki datang pada kita? Saudara sekalian rahmati Allah, pasti banyak orang menjawab, lebih cepat datangnya kematian. Tidak. Kata Nabi SAW, lebih cepat datangnya rizki Allah kepada manusia daripada kematian. Rasulullah yang berkata sendiri. Ini faktanya saudara sekalian. Rasul bersabda di dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Darda, Rasul bersabda, innar rizqa la yatlubul abda aksara mimma yatlubu ajaluh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya rizki akan lebih banyak mencari seorang hamba daripada apa yang dicari oleh ajalnya terhadap dirinya. Lebih cepat rizki Allah itu datang kepada kita daripada kematian. Makanya kalau seorang itu sudah kontraknya habis di dunia, berarti dia rizki itu sudah enggak datang. Itu artinya dia sudah selesai akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesaikan Allah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita satu fakta yang menakjubkan, yang sering kali kita abaikan. Ternyata rezeki itu tidak berdiam diri menunggu orang yang mengejarnya. Tetapi rezeki itu akan mengejar manusia lebih cepat dari langkah-langkah kematian yang mengejar mereka. Sehingga tidak ada seorang pun saudara sekalian yang meninggal dunia, melainkan seluruh rezekinya itu sudah diberikan kepada orang tersebut. Oleh karena itu saudara sekalian, kita tidak boleh terlalu ceroboh di dalam mencari dan mengais rezeki. Sehingga saudara sekalian, kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Karena Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertakwalah kalian pada Allah, perbaguslah tindakanmu di dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya jiwa tidak akan mati sampai rizkinya itu terpenuhi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kita akan perhatikan sekalian, ada fakta-fakta lain yang patut kita ketahui agar kita tidak salah langkah di dalam mengais rizki. Yakinilah rizki itu datangnya bersumber dari Allah semata.
Tidak ada seorang itu bisa menghadirkan rizki. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pelajaran di dalam Al-Quran dari kisah Sayyidah Maryam ketika dititipkan untuk pendidikannya kepada seorang Nabi Allah yang soleh, yaitu Nabi Zakaria. Disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 37, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah. Tatkala Zakaria itu masuk ke mihrab, yaitu menuju Maryam, masuk mihrab itu dia berkata, wahai Maryam, dari mana datangnya makanan ini? Dia menjawab, qalat huwa min indillah. Dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kala itu Maryam masih kecil. Saudara sekalian, jadi ayat ini mempertegas kita semua, rizki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maryam hidup sendirian dan beribadah kepada Allah di sebuah mihrab. Dia tidak pernah keluar dari biliknya dan tidak ada seorang pun yang masuk kecuali Nabi Zakaria. Saudara sekalian rahmati Allah, dan dia Zakaria ini memang merawat seorang gadis yaitu bernama Maryam ini. Dia Zakaria mendatangi Maryam dengan membawa makanan dan minuman. Tetapi begitu terkejutnya Zakaria alaihissalam, dia melihat ada buah-buahan di sisi Maryam, yaitu buah-buahan yang di musim dingin. Sebetulnya ada di musim panas. Mengapa kok ada di musim dingin? Zakaria terkejut. Nah, inilah faktanya bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara sekalian, dari pelajaran ini hendaklah kita menjadi hamba Allah semata. Jangan terlalu terpikirkan tidak dapat kebagian rizki. Semua itu Allah yang mengatur. Kita semua itu hanya disuruh untuk ibadah dengan baik dan sempurna. Sehingga jadikan kita semua hamba Allah yang benar di dalam beribadah kepadanya. Karena kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Rasul berkata, celakalah hamba dinar, celakalah hambanya dirham, celaka pula hambanya sutra. Jika dia diberi ridho, jika tidak diberi dia murka. Saudara sekalian rahmati Allah, dan hendaklah kita di dalam mencari rezeki itu dengan cara meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemaksiatan. Karena Rasulullah mengatakan, janganlah sampai keterlambatan rizki mendorongmu untuk mencarinya dengan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rizki tidak akan didapatkan di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara Allah, ini kita disuruh menjadi hamba Allah yang sempurna. Rizkinya akan dijamin. Sampai Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di muka bumi ini hidup, melainkan itu semua ada rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai orang yang tauhid, yang ahli ibadah, pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara sekalian, kita harus memahami rizki itu tidak hanya sekedar harta kekayaan dan uang. Karena harta benda kekayaan seorang yang secara nominal itu sedikit bagian dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita salah paham, dikiranya itu kalau rizki itu pasti uang. Ketika seorang itu tidak punya uang, maka dia menyebut dirinya itu orang
dirinya tidak punya rizki. Itu keliru saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki itu sangat luas saudara sekalian. Rasulullah berkata, tidak mengapa kekayaan orang takwa, kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan, kata Nabi. Bagi orang takwa, kebaikan jiwa adalah sebagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah ditakdirkan, ditetapkan bisa sholat berjamaah 5 waktu, hadir di majelis ini. Itu adalah rezeki dan anugerah yang sangat besar. Saudara sekalian, bukankah orang itu melaksanakan, kata Nabi itu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama dari dunia dan seluruh isinya. Saudara sekalian rahmati Allah, namun patut kita mengetahui ada penyebab lancar dan macetnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketaatan dan kemaksiatan sebagai salah satu sebab kelancaran dan kemacetan rizki seorang hamba. Oleh karena itu kita harus melakukan berbagai tindakan sebagai konsekuensinya. Pertama saudara sekalian, hendaklah kita menjauhkan diri dari dosa dan maksiat pada Allah. Sebab itu akan mempersempit rizki dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menutup pintu-pintu rizki. Tidak percaya, kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, innar rajula la yahrumur rizqa bi khati'atin ya'maluha. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang itu terhalang rizkinya sebab dosa, kesalahan dan maksiat yang dia perbuat. Jadi seorang itu oleh Allah, rizkinya yang sudah ditetapkan itu, kala dia bermaksiat dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu terhalang rizkinya sebab kesalahan dan kemaksiatan yang dia perbuat. Jadi hendaklah kita semakin meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah sehingga rizki kita menjadi lancar. Karena kata Nabi SAW, wahai anak Adam, ini hadis qudsi. Allah berfirman, wahai anak Adam, berkonsentrasilah kalian untuk ibadah kepadaku. Ini hadis qudsi. Karena kata Allah, niscaya kalau kalian itu konsentrasi betul dalam ibadah dan ketaatan padaku, aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan dan akan memenuhi kebutuhanmu. Tetapi jika tidak, maka aku, kata Allah, akan memenuhi kedua tanganmu dengan berbagai kesibukan dunia, tapi aku tidak memenuhi kebutuhan. Shadaqallah. Ini Allah maha benar, saudara sekalian. Terus ini renungan buat kita. Ketika kita melihat seorang itu bergelimang kemaksiatan, kok rizkinya lancar-lancar saja? Ya, kenyataannya tuh lihat, tambah kufur, tambah kaya, gak sholat tambah sugih, musyrik kafir itu loh, tambah megah rumahnya. Saudara sekalian, kita harus tahu ini maksud Allah ya. Ketika kita melihat seorang itu bergelimang kemaksiatan, namun rizkinya itu lancar-lancar saja, maka kita harus waspada dan menyadari itu adalah istidraj. Allah itu menghendaki orang itu supaya lebih dalam nerakanya. Karena kata Nabi SAW, idza ra'aitallahu yu'ti 'abdad dunya ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Bila engkau melihat Allah itu memberikan harta benda dunia kepada seorang hamba, tapi dia itu terus-menerus dalam kemaksiatannya kepada Allah, fa'lam, kata Rasulullah, ketahui itu istidraj,
dilulu dalam bahasa Jawa. Lalu Rasulullah membaca ayat di dalam surah Al-An'am ayat 44, walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka itu sudah lupa terhadap peringatan-peringatan Allah, fatahna, kami buka pintu kesuksesan dunia dari segala penjuru. Sampai ketika dia itu bangga dan bahagia dengan apa yang telah diberikan itu, kami siksa mereka itu secara tiba-tiba dan mereka dalam keadaan yaitu menyesal. Saudara sekalian, ini istidraj. Kalau orang itu semakin kaya tapi semakin jauh dari Allah, kafir, musyrik, ternyata dia itu semakin diberikan perhiasan dunia yang sangat banyak. Itu maksud Allah hendak memperdalam dia tingkatannya di neraka dan akan menambahkan dosa-dosa untuk mereka, mempertinggi tempat jatuh mereka. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya saudara sekalian, jika kita melihat seorang hamba melakukan berbagai ketaatan pada Allah, kok namun ini rizkinya tidak lancar, ya, bahkan kehidupannya itu terlihat sangat memprihatinkan, maka hendaklah kita menyadari bahwa Allah memang menghendaki agar dia itu mendapatkan kenikmatan pada kehidupan akhirat yang sesempurna mungkin. Itu maksud Allah. Karena kehidupan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya dan sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Di sini sebentar saudara sekalian, nikmat oleh Allah itu dicukupi. Cuma kita melihatnya itu kok sepertinya kasihan, dia ahli ibadah, kok rizkinya tidak lancar. Itu memang oleh Allah dikehendaki supaya kehidupan di akhirat itu rizkinya itu sempurna mungkin, sehingga nanti manusia itu pada iri. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, tidak ada seorang yang kaya dan tidak pula seorang yang miskin, melainkan pada hari kiamat nanti berharap dia itu tidak diberi dari kenikmatan dunia kecuali hanya makanan pokok yang cukup sehari saja. Karena ketika nanti di akhirat itu oleh Allah dibalas dengan sesempurna mungkin. Mudah-mudahan kita memahami maksud-maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan selalu baik sangka pada Allah, tidak buruk sangka. Kalau kita baik sangka, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah jalan hidup ini dan akan ditambahkan kenikmatan dan rizkinya kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian semoga kita bisa memetik pelajaran hikmah pada mimbar duhur ini. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.